Halo dan selamat datang kembali di channel saya Jonathan Tambrin. Di video kali ini, saya mau sharing analisa pribadi satu saham yang saya temukan menarik, baik secara fundamental maupun valuasinya. Buat investor yang nganut value investing, biasanya bakal demen banget nih sama model saham yang kayak gini. Simpelnya bisa dikatakan saham ini sudah turn around dari rugi menjadi untung dengan growth yang cukup signifikan nih. Namun harga sahamnya per video ini dibuat masih belum secara utuh diapresiasi oleh market. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari saham AMFG. Seberapa bagus fundamentalnya dan seberapa tinggi potensi kenaikan harga sahamnya. Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan fundamental dan valuasi menarik. Saham AMFG, calon backer masa depan, analisa fundamental, prospek, dan valuasi update kuartal 3 tahun 2022. Ya, udah update yang kuartal 3 ya, teman-teman. Nah, seperti biasa kita akan membahas kelas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat, untuk nama PT-nya adalah PT Asahimas Flat Glass Tbk, dengan kode sahamnya AMFG. Dan kalau kita melihat histori didirikannya, AMFG ini ternyata sudah berdiri sejak tahun 71. Jadi udah cukup lama juga ya beroperasional di Indonesia. Dan untuk IPO sendiri ada di tahun 95, dan kalau kita lihat di persentase kepemilikan masyarakatnya ada di angka 13,84% nih. Nah, untuk angka 13%-an ini tergolong cukup oke ya. Nggak terlalu kebanyakan, nggak terlalu sedikitan. Jadi pemegang saham pengendali masih bisa leluasa ngambil keputusan buat si AMFG. Selanjutnya dari sisi market cap per video ini dibuat, AMFG ada di angka 2,31 triliun rupiah. Dia tergolong second liner menuju ke third liner ya, karena biasanya untuk blue chip market cap-nya bisa di atas 40-60 triliun rupiah. Kemudian selanjutnya dari sisi segmen revenue, kalau kita baca laporan keuangannya dibagi menjadi dua nih untuk AMFG. Yang pertama adalah kaca lembaran yang menyumbang 71,8% total revenue dari si AMFG. Kemudian yang kedua adalah segmen kaca otomotif yang menyumbang 28,2% dari total revenue-nya. Kemudian kalau kita lihat dari segmen geografisnya, ternyata AMFG juga ada aktivitas ekspor ya. Namun memang paling besar itu tetap penjualan lokal, yaitu ke Indonesia sendiri sebesar 70,3% dari total penjualan. Sedangkan ada juga ke Asia Pasifik yang menyumbang 28,7% dan terakhir ke Afrika yang cukup kecil, hanya 1% aja. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih belum familiar dengan produk dari si AMFG, di sini saya coba cuplik ya dari laporan public expose perusahaan. Ini adalah salah satu contohnya ya, aplikasi kaca T Sunlux untuk gedung-gedung. Di sini ada 3 contohnya di WU Tower Bandung, Telkom Landmark Tower di Surabaya, dan Menara Tendean Jakarta. Jadi kaca-kaca yang di sini disuplai oleh si AMFG. Nah, nggak cuma 3 ini ya, di laporan public expose juga disebut di antara tahun 2020 sampai 2021, mereka ada beberapa proyek nih, ada 14 lebih tepatnya, dan banyak di Jakarta, ada di Medan juga, dan Tangerang, Makassar, dan Surabaya. Jadi memang mereka menyuplai untuk kaca-kaca gedungnya ya, terutama. Lalu kemudian selain kaca gedung juga ada aplikasi kaca otomotif ya. Jadi untuk kaca mobil juga cukup banyak yang kerjasama dengan AMFG ini untuk menyuplai kaca mobilnya. Di sini ada contoh ya, ada AGC Otomotif, berarti di sini adalah milik produk dari si AMFG. Oke, jadi itu sekilas profil perusahaannya. Seenggaknya kita tahu ya si AMFG ini bergerak di bidang apa yang dijual, dan dapat keuntungan dari mana. Dan sekarang kita mau coba bedah laporan keuangannya ya. Seberapa bagus sih kondisi fundamentalnya dan seberapa murah valuasi sahamnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian pembahasan analisa fundamentalnya. Nah, buat analisa fundamental ini, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE adalah singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini memang file Excel yang saya kelola sendiri dan berisi lengkap data fundamental inti semua emiten dalam 5 tahun terakhir. Seperti contohnya ada data profitabilitas ya, ada revenue, ada gross profit, operating profit, dan net profit. Kemudian ada juga neraca, aset liabilitas ekuitas, dan kemudian terakhir ada lapor arus kas. Beserta rasio-rasio penting untuk analisa fundamental lainnya ya, seperti profitability margin di sini, ada juga ROE, DER, dividend per share, dan sebagainya. Nah, kebetulan yang update kuartal 3 tahun 2022 sedang dalam progres ya, dan akan rilis dalam waktu dekat. Detailnya nanti di belakang. Sekarang kita akan mau coba pakai buat analisa AMFG dulu ya. Nah, untuk analisa fundamentalnya kita lari ke sheet yang grafik historis di sini ya. Di sini kita tinggal ganti aja AMFG. Nah, sini akan langsung muncul semua data-datanya. Dan sini kita akan coba lihat dari sisi profitabilitasnya dulu nih. Nah, semua angka di sini dalam miliar dan sudah update di kuartal 3 ya, tahun 2022 yang sudah disetahunkan.
Nah, sini kalau kita lihat ya untuk bagian revenue yang warna biru, ternyata ada peningkatan ya sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 ini. Di tahun 2020, revenue dari IMFG ada di 3,7 T, naik ke 4,7 T, dan di tahun 2022 akhir tahun berpotensi di angka 5,5 T nih. Jadi sini kita bisa lihat ya untuk growth-nya lumayan oke juga, dan sini revenue-nya naik kurang lebih 16% selama 2 tahun terakhir ya. Kemudian dari sisi net profit-nya yang warna kuning ini, memang di tahun 2019 sampai tahun 2020 perusahaan memang merugi ya. Kemudian mulai turn around nih di tahun 2021, angkanya juga lumayan signifikan. Dari rugi 400 miliar jadi untung 300-an miliar. Sedangkan di tahun 2022, pada laporan kuartal 3 yang sudah disetahunkan, angkanya bisa berpotensi melonjak ke 719 miliar rupiah nih, net profitnya aja. Nah, kalau kita mau hitung persentase growth-nya, IMFG ini berpotensi untuk mencetak growth 126% nih dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, angkanya cakep juga, revenue-nya growth 2 tahun terakhir dengan cukup lumayan signifikan, dan net profit-nya juga sudah turn around. Apalagi kenaikan di update yang terakhir kuartal 3 ini juga cukup signifikan ya. Jadi secara profitabilitas bisa dikatakan good. Bagaimana dengan kondisi neracanya? Nah, seperti yang kita tahu, neraca itu kan ada 3 ya, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, untuk kategori aset, kok sepertinya kelihatannya menurun ya. Di tahun 2019 angkanya di 8,7 T, turun ke 7,9 T, kemudian turun lagi ke 7,4 T, terakhir di sini cukup stagnan ke 7,5 T. Wah, berarti kurang bagus dong, asetnya turun terus. Tapi belum tentu ya. Kita cek dulu nih dari sisi komposisi hutang dan modalnya. Dari sini tahun 2020 ke tahun 2022 ternyata perusahaan konsisten melunasi hutang ya. Dari hutangnya 5 triliun turun jadi 4 triliun dan terakhir tinggal 3,6 triliun rupiah aja. Sedangkan untuk modalnya sendiri mengalami peningkatan yang cukup oke. Dari 2,9 terakhir sekarang di 3,8 triliun rupiah. Nah, kalau begini terkonfirmasi ya, berarti penurunan asetnya dikarenakan penurunan hutang yang cukup signifikan. Sedangkan modalnya sendiri bahkan bertambah. Jadi ini juga good ya buat IMFG. Nah, bagaimana dengan laporan arus kasnya? Laporan arus kas seperti yang kita tahu ada 3 poin ya, ada yang bagian operation, investment, dan financing. Kita akan lihat yang bagian operation dulu, di sini warna biru, angkanya cukup konsisten positif ya, kecuali di tahun 2019 memang ada sedikit negatif. Nah, berarti ini bagus ya, berarti perusahaan lebih banyak mendapatkan uang nih di tahun tersebut dibandingkan keluar uang. Nah, kemudian kalau kita lihat yang bagian investment, yang warna oranye, di sini semua angkanya konsisten negatif ya, dan ini juga hal yang bagus. Berarti perusahaan lebih banyak keluar uang untuk aktivitas investasi nih, dibandingkan jualan aset atau divestasi. Jadi good juga untuk investment. Kemudian yang bagian terakhir, financing, warna abu-abu. Di sini ternyata 2 tahun awal sempat positif dan cukup gede, dan 3 tahun terakhir angkanya negatif. Nah, angka positif pada arus kas financing berarti perusahaan lebih banyak nambahin hutang nih dibanding lunasinnya. Sedangkan kalau angkanya negatif, berarti lebih banyak lunasin hutang dibandingkan nambahin hutang. Dan ini hal yang bagus ya, selama 3 tahun terakhir angkanya sudah negatif terus, berarti lebih banyak lunasin hutang nih dibanding nambahin hutang. Tercermin juga di neracanya tadi ya, hutangnya selama 3 tahun terakhir konsisten mulai turun nih. Dan sekarang posisinya modal sudah lebih tinggi dibandingkan dengan hutangnya. Jadi good juga nih buat arus kas financingnya. Oke, sekarang kita coba lihat dari rasio-rasio keuangan fundamentalnya ya. Nah, di sini yang pertama ada rasio profitability margin. Dan kalau kita lihat di sini angkanya juga cakep ya. Gross profit margin selalu paling atas, operating profit margin ada di tengah, dan net profit margin ada di paling bawah. Dan untuk gross profit marginnya selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Di tahun 2020 angkanya sempat hanya 8% nih, dan bahkan net profitnya di sini rugi ya, minus 11%. Tapi per kuartal 3 video ini dibuat, angkanya sudah di 26%. Sedangkan untuk net profit marginnya juga mengalami peningkatan hingga di angka 13%. Ini juga merupakan hal yang bagus ya, karena selama 5 tahun terakhir, angka 13% ini tergolong yang paling tinggi buat IMFG. Jadi kesimpulannya untuk profitability margin juga good karena mengalami tren peningkatan. Dan bagaimana dengan ROE-nya? Nah, ROE-nya selama 5 tahun terakhir, ini adalah grafiknya ya. Di sini kita bisa lihat di tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami kerugian hingga minus 15% untuk ROE-nya. Tapi di tahun 2021 mulai rebound ya, plus 10%, dan di kuartal 3 tahun 2022 yang sudah disetahunkan, angkanya sudah 19%, sudah mau bahkan 20%. Ini juga bagus banget ya. Jarang-jarang ada perusahaan yang bisa nyentuh ROE 20%. Nah, lanjut bagaimana dengan rasio hutang terhadap modalnya atau debt to equity ratio. Nah, di sini kita bisa lihat ya grafiknya pergerakan DER selama 5 tahun terakhir, dan update yang terakhir sudah sangat bagus nih, sudah angkanya di bawah 1. Sedangkan selama 4 tahun sebelumnya itu angkanya selalu konsisten di atas 1. Berarti IMFG ini sudah mulai komitmen untuk terus lunasin hutang ya. Jadi kemungkinan gagal bayarnya akan semakin kecil. Jadi ini juga hal yang bagus ya, untuk rasio DER-nya sudah mulai terkontrol. Dan selanjutnya bagaimana dengan histori pembagian dividennya. Nah, untuk pembagi dividennya bisa kita lihat di bagian sini. Nah, untuk tabel dividen di sini, mungkin buat teman-teman yang sudah pernah subscribe RDF di kuartal-kuartal sebelumnya belum ada ya. Jadi ini memang penambahan baru nih, fitur penambahan baru di kuartal 3 dan nanti seterusnya. Di sini kita bisa lihat untuk histori pembagian dividennya sendiri untuk IMFG.
Di tahun 2019 sama tahun 2020 itu sempat skip ya, karena memang tadi kan ada 2 tahun perusahaan merugi, jadi tidak bisa bagi dividen. Tapi selama perusahaan itu untung, ternyata mereka cukup konsisten loh bagi dividen. Bahkan di tutup buku tahun 2021 terakhir, mereka membagikan dividen sampai Rp80 per lembar sahamnya. Nah, Rp80 ini berapa persen yieldnya sih dari harga sahamnya waktu itu? Nah, kita bisa lihat di data dividen yield di sini. Nah, ternyata di tutup buku tahun 2021, dividen yieldnya sebesar 1,8% nih. Jadi memang angkanya kalau lihat dividen yieldnya cukup kecil ya. Jadi kurang cocok nih buat teman-teman yang dividen hunter. Mungkin ngejar dividennya. Karena di sini angkanya tergolong cukup kecil. Tapi satu hal yang positif ya dari AMFG, meskipun dividen yieldnya kecil, tapi perusahaan mau konsisten untuk bagi dividen selama perusahaannya masih mencetak laba. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling menarik ya. Kita akan masuk ke rasio valuasi. Sini kita bakal lihat apakah harga saham AMFG per video ini dibuat ada di harga undervalue atau murah, harga wajar atau overvalue atau sudah kemahalan. Nah, kita akan masuk ke rasio yang pertama, yaitu rasio valuasi PBV atau price to book value. Nah, di sini ada histori selama 5 tahun terakhir ya. Dan kalau kita lihat grafiknya, angka di tahun yang terakhir ya, 2022 berdasarkan data kuartal 3, PBV-nya ada di angka 0,66 nih teman-teman. Ya, meskipun tergolong yang paling tinggi ya semenjak 5 tahun terakhir, tapi angka 0,66 ini tergolong undervalue. Karena masih jauh di bawah 1. Misalkan PBV AMFG ini kembali ke angka 1 aja PBV-nya, berarti itu juga udah lumayan ya. Bisa menyentuh potensi gain hingga 50-an lebih nih berdasarkan rasio PBV-nya. Jadi untuk rasio PBV tergolong undervalue. Kita lanjut ke rasio PE ratio atau price to earning ratio ya. Ini adalah data 5 tahun terakhir, dan tahun 2019 dan tahun 2020 angkanya negatif ya, karena ada rugi perusahaan, jadi angkanya negatif. Kita akan coba lihat di angka tahun 2021 dan tahun 2022. Sini angka tahun 2021 angka di 6 ya, dan untuk angka tahun 2022-nya ada di 3,55 ya. Ini sangat undervalue, karena harga wajar untuk PE ratio biasanya di angka 10. Nah, kalau PE rasionya sekecil seperti ini, berarti tandanya apa? Berarti tandanya earnings perusahaan meningkat cukup signifikan, tapi harga sahamnya masih belum ikutan naik. Nah, ini bisa jadi peluang juga ya buat kita investor untuk mungkin bisa melirik masuk ke saham AMFG. Ngelihat valuasinya cukup murah, sedangkan kinerjanya meningkat dari tahun ke tahun. Nah, misalkan rasio PE ratio ini kembali aja ke angka wajarnya yaitu di angka 10, maka bisa multi-bagger ya. Karena angka 3,55 ke angka 10 itu kan perlu 2 kali lipat lebih ya dari posisinya saat ini. Oke, jadi dari sisi valuasi ya, rasio PBV dan PE ratio mengatakan bahwa AMFG ini tergolong undervalue. Nah, biasanya saya akan menggunakan satu rasio lagi nih, yaitu rasio EPS growth. Nah, untuk rasio EPS growth ini juga ada kalkulatornya ya. Tinggal dimasukin aja di sini AMFG. Nah, kalkulator EPS growth ini cocok untuk emiten yang memiliki laba konsisten atau diekspektasikan bertumbuh. Ya, kalau untuk kasus AMFG ini lebih cocok untuk yang diekspektasikan bertumbuh ya, karena kemarin sempat rugi, tapi saat ini diekspektasikan bertumbuh. Lalu kemudian juga nggak cocok buat emiten yang merugi atau memiliki ekuitas negatif nih. Sedangkan untuk AMFG saat ini sudah tidak merugi, dan ekuitasnya pun juga nggak negatif. Jadi kita bisa pakai kalkulator EPS growth ini. Nah, berdasarkan kalkulator EPS growth ini, harga intrinsiknya ada di 12.000 nih untuk AMFG. Dengan catatan asumsi yang dipakai untuk inflasi 10 tahunnya saya pasang 80%, karena kan sekarang lagi masa inflasi tinggi ya, jadi biar konservatif saya gedein angkanya jadi 80%. Biasanya 50% aja. Kemudian untuk EPS growth-nya saya juga kecil nih, karena lagi kondisi katanya mau resesi gitu ya. Jadi saya kecilin growth-nya 3% aja. Nah, kalau kita hitung AMFG bisa konsisten mencetak growth 3% per tahun untuk EPS-nya, maka nilai intrinsiknya ada di angka Rp12.800 nih. Sedangkan harga saham saat ini ada di 5.800-an. Jadi bisa dikatakan harga saham saat ini terdiskon sebesar 54% nih, dan punya potensi gain sampai 118% atau multi-bagger. Nah, sebenarnya untuk saham AMFG ini saya cukup menyayangkan ya, saya curhat sedikit. Jadi ketika saya ketemu analisa AMFG untuk materi konten hari ini, itu saya ketemunya sebenarnya sejak tanggal 24 Oktober, ya berdasarkan laporan yang terakhir kuartal 2-nya. Itu sebenarnya udah kelihatan ya, potensi AMFG bakal lebih cuan atau growth-nya lebih signifikan dibandingkan dengan tahun lalu, dan apalagi tahun lalu sudah turnover juga. Nah, sayangnya di hari Jumat tanggal 28 kemarin itu laporan kuartal ketiganya itu rilis ya AMFG di pagi hari. Dan memang sesuai ekspektasi ya, laporan keuangan kuartal 3-nya juga cukup kinclong dan menyebabkan harga sahamnya udah naik cukup signifikan sampai hampir 25% ya dari hari Senin kemarin itu. Dan untungnya karena udah analisa, saya sudah sempat nyicil juga dan keburu dapat barang di harga mumpung masih bawah kemarin. Cuma memang masih belum full power sih. Nah, sebenarnya teman-teman sendiri pun juga bisa sebenarnya menemukan opportunity dari saham yang fundamentalnya bagus tapi valuasi masih murah. Misalnya dengan menggunakan bantuan file RDV ini. Nah, sekarang kita masuk ke analisa prospek ya. Saya sendiri juga bukan pro di bagian jualan kaca. Jadi paling untuk prospeknya kita akan coba lihat secara makroekonomi. Nah, prospek yang positif yang saya temukan adalah terkait dengan GDP Indonesia yang bertumbuh positif nih di update kuartal yang terakhir.
Jadi Indonesia nggak masuk resesi, dan angka GDP yang positif ini menunjukkan berarti ekonomi Indonesia itu bertumbuh. Yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan daya beli untuk masyarakat bisa belanja salah satunya ya produksi AMFG ini untuk kebutuhan kaca-kaca gedung ataupun otomotif. Lalu kemudian ada prospek yang negatif terkait dengan kenaikan tren inflasi dan suku bunga. Nah, seperti yang kita tahu, untuk inflasi meningkat cukup signifikan, menyebabkan bahan baku itu jadi naik ya. Nah, untuk membuat kaca kan juga butuh bahan baku. Jadi harga-harga pembuatan bahan baku kaca juga pastinya ikut naik. Kemudian dikarenakan inflasi tinggi, maka suku bunga juga perlu dinaikkan untuk menekan inflasi. Nah, suku bunga yang dinaikkan ini akan berpengaruh pada tingkat hutang ya, apalagi kalau banyak dalam dolar. Dan kenaikan suku bunga ini berdampak pada kemampuan perusahaan untuk meminjam hutang ya. Karena kalau suku bunganya tinggi, berarti hutang yang harus dikembalikan itu juga berserta bunganya jadi lebih tinggi juga. Ini adalah prospek yang negatif. Nah, satu hal lagi yang perlu kita cermati ya untuk AMFG ini, sebenarnya kita juga perlu nih memantau kelanjutan kinerja sektor otomotif dan properti. Seperti tadi kita lihat ya, kalau penjualan utamanya ini kan memang di bidang kaca gedung dan juga kaca otomotif. Jadi tentunya saham AMFG ini punya korelasi dengan sektor properti nih. Kalau sektor propertinya manggung dan banyak properti didirikan, kan butuh kaca gedung ya, apalagi gedung-gedung perkantoran seperti itu atau mall. Dan juga misalnya sektor otomotif ini juga kembali rebound, maka akan ada kebutuhan untuk menambah kaca mobil ya, yang bisa dibeli dari si AMFG ini. Tentunya akan pada akhirnya berdampak pada revenue atau penjualan si AMFG. Nah, seperti biasa, disclaimer dulu, tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya, teman-teman. Jadi ini pure hanya saya men-sharingkan hasil analisa yang saya temukan. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi untuk beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus kerjakan PR-nya ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil analisa fundamental, prospek, dan valuasi saham AMFG versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kebetulan saat ini update yang kuartal 3 tahun 2022-nya masih on progress dan akan rilis dalam waktu dekat nih. Dan buat teman-teman yang pesan, bakal dapat free update berkala, minimal seminggunya satu kali sampai lengkap data laporan 3 emitennya. Nah, teman-teman juga boleh nih, coba file sampelnya dulu gratis, jadi kalau cocok bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDV-nya dong, nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Oh ya teman-teman, harga RDV ini bakal naik untuk yang kuartal 4 nanti ya. Jadi saran saya sih jika memang cocok, teman-teman bisa ngambil harga paket di kuartal 3 ini sebelum naik. Nah, detailnya nanti boleh tanya di DM, Instagram, atau email ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar penjelasan tadi, apakah jadi tertarik buat lirik saham AMFG, atau malah skip dulu nih karena mungkin merasa udah naik ketinggian? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.